Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok komunikasi bisnis ingin mempresentasikan presentasi bisnis kami mengenai marketing campaign pada Hoya Bakery. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri Novita Lustin Wijaya, NIM 2410526019 sebagai klien. Nama saya Lutfi Sausan Armelia dengan NIM 2410526030 sebagai tim. Dan saya Gilang Putra Farma dengan NIM 2410526023. Saya sebagai investor. Dan saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM 2410526002 sebagai manajer. Selamat malam para rekan-rekan semua yang saya hormati para investor dan serta rekan-rekan tim manajemen yang hadir melalui pada Zoom kesempatan hari ini. Kenalkan, saya selaku moderator sekaligus manajer akan memadu jalan presentasi bisnis pada malam hari ini. Presentasi ini bertujuan untuk memaparkan kinerja bisnis, strategi pemasaran, dan proyeksi perusahaan kami ke depannya. Untuk rekan-rekan tim presentasi diharapkan dapat menjadi sarana penyamaan visi, pemahaman target, serta penguatan dan masing-masing divisi dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan. Baik, selanjutnya langsung ke presentasi oleh tim, pada tim dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Taufik selaku manajer pada Hoya Bakery. Izinkan saya selaku klien untuk mempresentasikan marketing campaign pada Hoya Bakery. Sebelum itu, ini adalah profil Hoya Bakery itu sendiri, di mana Hoya Bakery itu berdiri sejak tahun 2018, di mana pada awalnya itu dia hanya menjual roti tawar saja, yang sekarang semakin berkembang menjadi roti, pastry, dan kue harian. Di mana Hoya itu memiliki target pasar untuk pelajar, mahasiswa, pekerja, pekerja dari kantor, dan keluarga muda. Selain itu juga ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh toko roti Hoya ini, yaitu di mana adanya persaingan yang tinggi, pelanggan mudah berpindah, dan tren makanan yang cepat berubah. Nah, ini adalah analisis yang kita lakukan pada penjualan sebelum kampanye, di mana terlihat ini ada grafik pada sisi kiri, itu ada grafik pada tahun 2024 dari dari bulan Januari hingga bulan Juni, di mana grafik 6 bulan terakhir ini didapatkan analisis pada Januari hingga Juni itu terjadi peningkatan sebesar 29%, dan pada bulan Maret itu terjadi penurunan. Hal itu dapat terjadi karena tren setelah liburan atau post holiday dip, di mana dalam grafik ini juga itu terdapat peningkatan stabil sejak April karena adanya momentum event dan promosi kecil dari perusahaan Hoya itu. Nah, dari grafik ini sendiri dapat diartikan berarti masih ada peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan lewat kampanye yang terstruktur. Nah, apa sih identifikasi masalah utama yang dihadapi? Itu dari data observasi lapangan, Hoya Bakery menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu ada brand awareness lemah, di mana banyaknya pelanggan potensial tidak tahu adanya Hoya Bakery. Nah, yang kedua itu ada minimnya promosi digital, di mana kompetitor menggunakan Instagram dan TikTok atau TikTok secara agresif, sedangkan Hoya Bakery ini sendiri itu hanya menggunakan akun media sosial, hanya menggunakan Instagram, dan itu pun tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Hoya Bakery itu mempunyai akun Instagram. Selain itu juga Hoya Bakery tidak terlalu berkembang dari sisi media promosi media sosial itu sendiri, tapi melainkan lebih berkembang dengan suara dari mulut ke mulut. Nah, yang ketiga itu ada variasi produk kurang terlihat, di mana produk spesial sering tidak terekspos, di mana mungkin karena promosi yang kurang, itu juga dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat mengetahui produk-produk apa aja sih yang dijual dari Hoya Bakery, seperti jenis roti apa yang dijual, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada repeat order yang rendah. Hal ini dikarenakan pelanggan yang datang sekali
lalu tidak membeli secara rutin, di mana persaingan toko roti itu kan sangat banyak ya di Kota Padang, jadi membuat pelanggan itu pelanggan tetap itu sulit banget didapatkan dari Hoya Bakery ini. Nah, adapun target target marketing campaign yang dapat dilakukan itu yang pertama itu ada target utamanya. Nah, di mana target utama kita itu ingin melakukan peningkatan penjualan sebesar 25 hingga 30%. Yang kedua itu kita ingin meningkatkan jumlah pelanggan baru sebesar 40% karena balik lagi tadi ada masalah yang kurangnya pelanggan tetap ya. Jadi kita itu bertujuan ingin capai target agar menambah jumlah pelanggan terus-menerus. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan repeat order, di mana kita berusaha untuk uh, mengait masyarakat atau pembeli itu agar mau terus-menerus membeli produk kita. Nah, yang kedua itu ada target sekunder, di mana yang pertama itu kita meningkatkan engagement Instagram atau TikTok 50%. Mungkin kita dapat melakukan aktif dalam media sosial, seperti promosi-promosi atau juga kita membuat akun TikTok yang baru agar masyarakat itu dapat mengetahui bahwa ada toko roti Hoya Bakery nih di Kota Padang. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan traffic kunjungan ke toko 20%. Nah, selanjutnya itu ada strategi marketing campaign di mana ada digital campaign press everyday, happy everyday, di mana itu ingin kita buat sebagai slogan kita dari marketing campaign ini, di mana memiliki fokusnya itu agar konten harian di Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis itu dapat berjalan dengan baik gitu. Terus juga isi campaign itu ada yang pertama ada video proses pembuatan roti behind the skin agar agar seluruh masyarakat yang menggunakan media sosial, platform digital itu dapat melihat nih bagaimana sih proses pembuatan roti dari Hoya Bakery itu sendiri. Yang kedua itu ada konten menu hari ini yang mana masyarakat itu dapat melihat melalui platform media sosial Hoya itu sendiri apa aja sih yang dijual hari ini, apa aja sih yang ready atau apa aja sih yang mungkin lagi kosong hari ini lagi sold out itu. Nah, yang ketiga itu ada review pelanggan di mana mungkin kita akan membuat sebuah platform di mana pelanggan itu dapat memberikan ulasan seperti dari media sosial yang ada di beberapa penjualan seperti Shopee itu kan ada review pelanggan. Nah, kita juga bisa membuat review pelanggan itu sendiri agar kita mengetahui bagaimana sih reaksi pelanggan terhadap Hoya itu sendiri. Nah, dan untuk yang terakhir itu ada giveaway mingguan, di mana mungkin Hoya ini akan memberikan beberapa voucher kupon gitu bagi beberapa masyarakat, bagi beberapa pembeli juga. Nah, selain itu juga ada promo bundling di mana contohnya itu kita membuat paket sarapan hemat, di mana kan Hoya itu tidak hanya roti ya, tapi juga ada menjual kopi, minuman, dan juga ada restoran. Nah, di mana kita membuat sarapan hemat paketnya itu kopi dan roti gitu. Jadi pembeli juga menarik untuk membeli dan mencobanya gitu. Selain itu juga ada paket family pack weekend di mana mungkin kita akan membuat paket khusus pada setiap weekend bagi pembeli yang ingin mencoba produk dari Hoya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada program loyalty di mana Hoya ini akan membuat sebuah kartu gitu. Nah, itu akan diberi stem setiap pembelian di mana ada minimal order dari setiap pembeli. Jika dia memenuhi minimal order itu dia akan mendapatkan satu stem dan jika udah membeli di atas 10 kali dan itu akan mendapatkan gratis satu roti. Nah, selain itu juga ada em, promo programnya itu, yaitu jika ada pelanggan yang berulang tahun, maka akan dapat voucher gratis, di mana mungkin ada beberapa restoran atau toko juga membuat program seperti ini ya, di mana jika kita berulang tahun itu kita cuma perlu melihatkan
Urusan. Baik, saya itu kita akan memberikan voucher bagi yang berulang tahun, di mana dikatakan jika dengan menunjukkan KTP bukti bahwa mereka lagi berulang tahun, klien lagi. Maaf, jika pembeli lagi berulang tahun, nah itu akan mendapatkan satu voucher gratis seperti potongan harga untuk pembelian kopi, minuman, makanan, ataupun roti yang ada di Hoya. Nah, selain itu ada kolaborasi dengan sekolah dan kampus di mana Hoya ini akan membuat food event di mana dia akan mengikuti event-event mungkin di kampus seperti Universitas Andalas mungkin ada beberapa event gitu ya atau perlombaan. Nah, itu dapat bekerja sama juga dengan kantin sekolah juga. Nah, selain itu juga kita memberikan harga diskon pelajar jika pelajar ingin membeli produk dari Hoya itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk timeline pelaksanaan akan dilanjutkan oleh rekan saya pada Ibu Sausan, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang timeline pelaksanaan champagne. Untuk melaksanakan champagne-nya, kita bagi jadi beberapa tahap supaya lebih terarah. Ya. Dengan minggu pertama itu fokusnya masih persiapan, mulai dari nyiapin materi promosi, konten media sosial, sampai desain visualnya. Minggu kedua, champagne mulai kita launching secara digital, terutama lewat Instagram dan TikTok. Lalu di bulan pertama kita jalankan promo bundling bareng konten harian supaya engagement-nya tetap jalan dan pelanggan makin tertarik. Di bulan kedua kita mulai kolaborasi dengan kampus atau sekolah sekaligus mengadakan event offline biar brand kita makin dikenal secara langsung. Terakhir di bulan ketiga kita melakukan evaluasi hasil champagne dan memperkuat program loyalty-nya supaya pelanggan yang sudah datang bisa terus balik lagi. Next. Selanjutnya ada anggaran champagne-nya atau estimasi. Untuk anggaran champagne kita susun dengan cukup realistis dan efisien. Biaya untuk konten dan desain sekitar 2 juta rupiah. Kemudian iklan Instagram dan TikTok kita 3.500.000. Selanjutnya ada promo bundlingnya 1.500.000. Terus ada program loyalty 1.200.000 dan event kolaborasinya 2 juta. Jadi total dari biaya tersebut yaitu 10.200.000 dengan fokus aktivitas yang dampaknya paling terasa. Selanjutnya, next. Yaitu proyeksi penjualan setelah kampanye. Dari sisi penjualan, kita punya proyeksi setelah champagne dijalankan. Di bulan Juli, penjualan diperkirakan sekitar 165 juta rupiah, naik di Agustus menjadi 178 juta, dan di September diproyeksikan mencapai 190 juta rupiah. Secara keseluruhan, ada estimasi kenaikan sekitar 23% dalam 3 bulan. Selanjutnya ada kesimpulan dari marketing champagne. Menurut kami, yaitu realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Berbasis data penjualan, bukan cuma perkiraan ya. Menggabungkan strategi digital atau offline memberikan dampak yang cukup signifikan. Ada peningkatan brand awareness dan penjualan, serta anggarannya ramah tapi hasilnya maksimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian paparan bisnis yang telah disampaikan. Selanjutnya, membuka sisi tanya khususnya kepada investor yang ingin menggali lebih dalam terkait strategi maupun peluang kerjasama. Kepada investor, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Taufik untuk managers yang juga pada hari ini membantu juga menghubungkan antara kami dan juga tim dari Hoya. Mungkin kami dari tim investor sedikit, mungkin sebelum investasi juga kami sudah mempelajari sedikit tentang perusahaan Hoya ini. Mungkin sebelum kita bisa bekerja sama untuk memastikan dari kami pengambilan keputusannya, mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan dari kami selaku investor kepada eh, selaku tim Hoya yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Novita juga Ibu Sosan. Mungkin ada 4 pertanyaan, mungkin nanti bisa secara bertahap.
dari jawaban tersebut mungkin kami akan memutuskan apakah kita bisa bersama atau tidak. Gitu. Mungkin tuh pertanyaan pertama itu dari selaku Hoya tersebut, apa tujuan dari Hoya ini untuk 3 sampai 5 tahun ke depan? Apakah Hoya tersebut ingin scale lebih up atau franchise ataukah hanya sekedar stabil gitu? Dan juga pertanyaan keduanya itu, menurut Hoya itu apa satu permasalahan terbesar yang paling menghambat pertumbuhan di era saat ini? Dan pertanyaan ketiga mungkin, seandainya dari Hoya tersebut eh, target penjualannya tidak capai, apa rencana cadangan untuk menutupi kerugian yang akan ditimbulkan? Dan yang terakhir mungkin, skema kerjasama seperti apa yang diharapkan oleh Hoya agar kita bisa dapat bersama. Mungkin untuk kerjasamanya kita saling menguntungkan atau sesuai dengan win-win solution itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari tim saya, saya ingin mendengar jawabannya sedikit. Terima kasih. Baik, mungkin saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Gilang. Di mana itu tadi yang pertama tujuan ya. Tanyakan apa sih tujuan bisnis ini dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, eh, tujuan utama Hoya Bakery itu dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu adalah untuk scale up secara bertahap dan berkelanjutan, bukan langsung franchise. Di mana fokus jangka menengahnya itu adalah memperkuat brand image dan awareness-nya Hoya ini sendiri melalui digital marketing. Selain itu juga kita itu ingin meningkatkan repeat order dan bagaimana sih pelanggan itu dapat loyal terhadap Hoya itu sendiri. Nah, selain itu juga kita ingin menstabilkan sistem operasional dan kualitas produk. Nah, setelah brand ini kuat, setelah Hoya ini dapat dikenal oleh masyarakat, di mana kita itu eh, akan meningkatkan penjualan yang stabil dan sistem yang siap untuk ekspansi juga seperti membuka cabang maupun franchise yang dapat dipertimbangkan untuk tujuannya yang akan panjang. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Gilang yaitu eh, apa sih permasalahan terbesar yang paling menghambat pertumbuhan Hoya itu saat ini? Nah, di mana permasalahan terbesar yang menghambat pertumbuhan Hoya Bakery saat ini adalah dari brand awareness yang masih lemah, di mana khususnya itu dari platform media sosial dan digital itu sendiri, di mana mengakibatkan banyaknya calon pelanggan itu yang belum banyak mengenal Hoya Bakery itu sendiri. Selain itu juga promosi yang kalah agresif dibandingkan beberapa kompetitor di Kota Padang. Selain itu ada produk unggulan yang kurang terekspos seperti yang ada dari PPT tadi dan repeat order pelanggan yang masih rendah, di mana masalah ini menjadi dasar utama disusuti marketing campaign dari kita itu untuk digital dan offline terstruktur. Gimana mungkin pertanyaan yang selanjutnya itu akan dijawab oleh rekan saya pada Ibu Salsa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari investor, yaitu jika target penjualan tidak tercapai, apa rencana cadangan untuk menutupi kerugian yang timbul? Jika kita penjualan targetnya tidak tercapai, rencana cadangannya yaitu mengoptimalisasikan promo bundling untuk mendorong volume penjualan, terus evaluasi dan penyesuaian konten digital agar lebih sesuai dan dengan tren pasar, fokus pada produk bestseller dengan margin lebih tinggi, mengurangi sementara biaya promosi kita yang kurang efektif, dan mengalihkan ke channel dengan ROI lebih baik. Dengan pendekatan ini, potensi kerugian dapat ditekan dan arus kas tetap terjaga. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu skema kerjasama seperti apa yang menurut Hoya ini paling adil bagi kita, yaitu skema win-win solution. Misalnya, pembagian keuntungan disesuaikan dengan modal, peran, dan risiko masing-masing pihak, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan laporan hasil champagne-nya, evaluasi berkala untuk menyesuaikan skema jika target tercapai atau belum tercapai. Dengan skema ini, kedua belah pihak yang memiliki tanggung jawab dan manfaat akan seimbang. Baiklah,
Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim Hoya. Secara overall, sesuai dari dugaan kami, cukup baik. Eh, Mungkin untuk hasil kerjasama nanti kami akan berdiskusi dulu. Mungkin nanti seandainya jika kita jadi kerjasama, mungkin kami akan menghubungi dari manajer agar kita dapat melakukan serangan kontrak. Baik, terima kasih mungkin dari tim Hoya sebagai Pak Taufik manajer, Ibu Tosan dan Bu Novita yang sudah mengundang kami agar kerjasama ini dapat dilaksana. Saya selaku investor, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Berdasarkan hasil presentasi dan diskusi yang telah berlangsung, kami berharap untuk investor untuk bersama-sama mempertimbangkan kelanjutan kerjasama baik dalam bentuk persetujuan dan prinsip. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta Zoom yang telah hadir dan mengikuti presentasi hingga selesai. Saya tutupi presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.